Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel kebanggaan kita. Asik. Oke kawan-kawan, untuk video kali ini kita tidak nyervis secara keseluruhan karena ini sudah selesai di servis ya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan hasil servis saya atau hasil analisa setelah kerusakannya selesai diperbaiki. Ini adalah laptop Lenovo Yoga 12 in, kode boardnya ini BM5594 versi revisi 1.4 ya. Untuk kawan-kawan yang mengalami kerusakan pada mainboard jenis yang sama seperti yang saya kerjakan di depan kita ini kerusakan awalnya mati ketika dinyalain. Awal-awal dia kedip lampunya di sini ya, lampu powernya kedip blinking seperti itu, kedip. Nah, ini udah selesai diservis kawan-kawan. Kerusakannya yang pertama adalah di jalur chargingnya ya. Tadi kemarin kebetulan untuk setelah kita switch, tegangan 3 voltnya belum hadir. Nah, ini saya lakukan rehot, goyang-goyang pada IC-nya ini, IC power 35-nya. Kemudian tegangan 3 voltnya sudah keluar ya. Nah, kasus keduanya itu berada di bagian blok charging teman-teman. Malah enak telepon, tunggu ya. Oke, kita sambung videonya. Lupa tadi udah sampai mana. Ada yang nelpon tadi. Oke, saya ulangi. Kerusakan pertamanya di bagian blok power 35, kemudian terutama di ini ya tadi ya, problemnya di bagian tegangan 3 voltnya itu enggak hadir, atau dia sempat hadir sekitar 1 volt sekian gitu, tapi tegangannya floating, naik turun. Nah, ini kita lakukan rehot, digoyang-goyang pada IC-nya ini udah sembuh. Dan kerusakan yang berikutnya ada di blok charging teman-teman. Ini kita lakukan penggantian pada MOSFET, 2 buah MOSFET ini, dan kita ganti untuk IC BQ715 ya, seperti itu. Untuk IC ini saya tadi sempat ganti dengan IC BQ735 atau BQ24735. Itu secara datasheet sama teman-teman. Saya udah cek tadi datasheetnya sama sih, tapi ketika diganti dia tidak support ya, tidak bekerja. Nah, ini kita kembalikan seperti komponen awalnya, yaitu dia menggunakan komponen IC BQ715 atau BQ24715 ya, seperti itu. Nah, ini udah sembuh ya. Uniknya pada laptop ini dia tegangan utamanya, tegangan sumber power utamanya untuk bagian blok sebelum ini ya, ketika masih di sini dia masih menggunakan tegangan sekitar 19 sampai 20 volt. Kemudian setelah melewati MOSFET kedua ini dia akan dirubah tegangannya menjadi 9 volt ya. Nah, ini unik untuk laptop ini. Biasanya dia tegangan sumber utamanya untuk didistribusikan di semua jenis IC itu menggunakan 19 volt. Namun pada laptop ini dia menggunakan
dia menggunakan tegangan sekitar 9 volt ya setelah melewati MOSFET ini. Jadi di sini masih 19, masuk di MOSFET pertama, kemudian di sini masih 19, di MOSFET kedua masih 19. Setelah dia melewati MOSFET 2 ini, sepasang MOSFET ini adalah MOSFET charging, dia langsung mengeluarkan tegangan sebesar 9 volt ya. Nah, tegangan 19 volt ini dari IC MOSFET charging ini yang dikontrol oleh IC cas ini, dia langsung didistribusikan di mainboard ini ya. Dia menggunakan tegangan sebesar 19 volt. Lalu untuk ngecas baterainya dia menggunakan MOSFET komparator seperti ini. Nah, ini juga dikontrol oleh IC charging dengan sinyal AC bed drive kalau tidak salah. Nah, nanti ketika ada bed drive-nya ini dia mengalir ke sini. Namun ketika jack adaptor dilepas, dia mengalirkan tegangan dari baterai sebesar 7 volt, kira-kira seperti itu. Nah, ini untuk masuk di IC 35 seperti ini ya. IC yang ini dia menggunakan tegangan itu, bukan menggunakan tegangan sebesar 19 voltnya. Seperti itu kawan-kawan. Jadi jangan terkecoh di sini. Ini saya juga baru mendapati ini kasus pada laptop ini ya. Oke, sharingnya seperti itu aja ya. Mungkin karena tadi tidak sempat divideokan waktu pengerjaannya. Oke, jika bermanfaat videonya bisa minta tolong di subscribe, di like, komen, dan share. Subscribe-nya terserah, jika bermanfaat subscribe aja. Dengan Anda mensubscribe video ini, nanti teman-teman mendapatkan notifikasi ketika saya ngupload video baru. Siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa jaga pola hidup sehat Anda. Seperti itu. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.